Baik, selamat pagi rekan-rekan trader dimanapun berada. Kembali lagi berjumpa dengan saya, Salam Eagle Trader. Pada hari ini saya akan berbagi kepada teman-teman tentang strategi money management. Jadi strategi manajemen ini adalah berdasarkan pengalaman saya. Jadi nanti saya akan bagikan. Namun sebelumnya saya akan menyambut rekan-rekan semua dengan disclaimer. Jadi yang pertama saya mengingatkan bahwa forex adalah aktivitas bisnis keuangan yang berisiko tinggi. Untuk itu disarankan agar melakukan pembelajaran lebih dalam sebelum masuk ke bisnis forex. Yang kedua, video ini bertujuan untuk memberikan edukasi dan saling membangun antar trader forex, bukan sebagai sarana untuk mempromosikan suatu produk apapun. Yang ketiga, video ini merupakan pandangan pribadi dari pembicara, dari saya sendiri, berdasarkan pengalaman trading dan informasi dari sumber terpercaya. Yang keempat, video ini tidak bertujuan untuk merendahkan, menghina, atau menyalahkan pihak lain baik secara individu maupun institusional. Baik, rekan-rekan trader yang saya hormati, money management, jadi kita nanti akan sedikit saya bahas tentang apa itu position sizing, kemudian bagaimana money management per trading, dan juga bagaimana money management per pair atau per pasangan mata uang. Nah, ini sih istilah saya sendiri ya. Mungkin kalau di teorinya yang baku mungkin istilahnya tidak seperti ini. Tetapi saya membreakdown seperti ini berdasarkan apa yang saya pahami ya, begitu ya. Baik, yang pertama mengenai position sizing. Apa sih position sizing itu? Jadi kita melakukan pengaturan volume trading atau lot ketika melakukan transaksi jual atau beli dalam forex berdasarkan batasan resiko dalam rencana trading kita, dalam trading plan kita seperti apa ya. Itu adalah position sizing. Nah, tentunya di dalam position sizing kita harus menetapkan resiko kita, lot yang akan kita pakai, kemudian berapa drawdown yang berani kita tanggung, dan juga sebanyak apa open posisi yang akan kita lakukan. Yang pertama, seandainya kita mempunyai modal $1.000, misalnya kita menetapkan, saya menetapkan resiko hanya 1%. Maka tentunya idealnya sekali trade, teman-teman akan menentukan misalnya take profitnya $10, stop lossnya juga $10. Nah, selain daripada itu kita juga perlu menentukan $10 itu mau dibuat ketahanan berapa poin misalnya ya. Jadi misalnya kita mau mencapai $10 dalam 250 poin misalnya atau 25 pips. Nah, tentunya kita akan mengatur itu di dalam take profit kita 250 poin, stop loss juga sama 250 poin. Nah, sehingga kita bisa menentukan lot size yang kita gunakan. Resiko dibagi ketahanan itu adalah lot size. Resiko kita $10, kemudian ketahanan kita 250 poin. Maka lot yang kita pakai adalah 0,04. Nah, bagaimana dengan drawdown? Drawdown adalah kita tetapkan misalnya 10% maksimal. Tetapi berdasarkan informasi dari teman-teman saya yang trader lebih senior, lebih duluan ya. Biasanya mereka yang mengelola uang-uang besar itu, mereka hanya berani maksimal misalnya 5%. 5% total dari drawdown itu ideal ya gitu ya. Semakin mereka besar drawdownnya, mungkin potensi profit juga besar. Tetapi yang perlu kita ingat juga potensi kehilangan uang kita juga semakin besar dengan drawdown yang besar. Nah, maka dari itu saya menyarankan sih ya, bagusnya sih drawdown tuh 5% saja. Gitu ya. Jadi kalau misalnya per trading, sekali trading resiko 1%, dan drawdownnya total 5%, maka kita berani melakukan OP sebanyak 5 OP di dalam sekali waktu. Sehingga kita drawdown yang mungkin kita tanggung adalah sebesar 5%.